tidak bukan untuk memuliakan nama Tuhan, dan Amin. juga untuk membawa api yang pernah kami dapat dari tempat ini. Amin. Adik-adik, waktu kami pergi ke puji Tuhan, waktu pelayanan keluar nih, dari awal pelayanan keluar, yang selalu kami saksikan, yang selalu kami bawa, yang selalu kakak-kakak dong, apa tuh, terutama terkhususnya dari dalam sini dulu, apa yang pernah kakak-kakak dong alami dari sini, kakak-kakak dong bawa keluar di orang-orang di luar. Apa-apa yang adik-adik dong sekarang buat ini sesuatu yang luar biasa. Kemarin SBD kalau tidak salah ya, waktu di SBD itu, di situ kakak-kakak dipercayakan untuk handle anak-anak yang kecil, anak-anak SD seperti adik-adik begini. Di situ bingung mau buat apa, tapi Tuhan bukakan, ingatkan kembali tentang persekutuan yang sedang adik-adik bangun di tempat ini. Dan juga ada beberapa kesaksian dari tempat ini juga. Di situ kakak bawa sampai di Sumba Barat Daya, adik-adik. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Dahsyat. Haleluya. Jadi di situ apa yang adik-adik dong alami di tempat ini, adik-adik dong percaya bahwa itu akan berdampak buat orang-orang di luar sana. Yes. Jadi sekarang adik-adik semua tidak mengerti, tapi nanti suatu saat adik-adik pasti akan mengerti apa yang Kak Linda maksud. Jadi waktu di sana Kak Linda hanya sharing begini, hanya bilang di sana kami punya adik-adik kecil-kecil, mereka punya kelompok kecil-kecil begini, mereka tidak perlu banyak-banyak orang, cukup yang hadir berapa, itu sama-sama mereka berdoa untuk bangsa, untuk negara, untuk pemimpin, dan ada atas dasar firman-Nya. Di situ sharing buat ibu guru, di situ sharing buat adik-adik yang SD, dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Dan puji Tuhan adik-adik di situ Kak Linda juga bawa Bible Time yang kalian biasa baca tiap hari. Amin. Itu buku-buku bekas Bible Time yang tidak terpakai itu kami bawa semua ke Sumba Barat Daya. Sampai di sana semua baku rampas sampai ada yang menangis karena tidak dapat Tuhan. itu buku. Karena Nanti ada baru sampai orang tua datang bilang kakak masih ada kasihan. buku itu. Sana ada lagi. Iya. Nanti Nanti baru dikirim lagi. mau dikirim juga, mereka bilang mereka rindu sekali untuk ada buku-buku. Jadi bersyukur adik-adik semua, bersyukur karena dapat buku yang seperti begini, membangun adik-adik. Dan juga di sana juga mereka sangat haus. Di sana tidak ada yang namanya sekolah minggu, saya tidak ada. Nanti kalian bisa lihat di sini. Kalian dong setelah pulang di sana baru ada perdana satu kali sekolah minggu itu dibuka di gereja. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kesaksian adik-adik di tempat ini, semangat adik-adik di tempat ini biar jalan jauh-jauh. Ternyata mereka di sana juga mengalami hal yang sama karena jalan jauh. Tapi kalian punya semangat yang kalian lihat naik gunung di tempat ini. Di sana mereka juga akhirnya selesai ibadah itu langsung mereka ada 2 kelompok, mereka bilang mereka mau untuk membangun satu kelompok untuk mereka beribadah. Dan itu hanya bilang 4 orang, hanya 2 kelompok itu hanya terdiri dari 4 orang. Tapi puji nama Tuhan, apa yang kalian dapat di sini itu berdampak sampai orang-orang di sana. Amin. Kalian udah bersaksi apa yang Haleluya. mereka dapat di sini, bersaksi di sana, dan itu membangun semangat adik-adik di sana. Jadi adik-adik semua di sini tetap semangat. Kalau saya Kemaina bilang berdoa di jalan-jalan, berdoa untuk orang-orang di rumah sakit. Pergi, jangan sungkan-sungkan, pergi saja. Karena Tuhan sedang melihat adik-adik. Amin. Ya, adik-adik masih kecil, tapi percaya bahwa kesaksian adik-adik itu sangat berdampak. Bahkan mereka di sana orang bilang masih rawan sekali, mereka tidak tahu yang seperti kita sekarang buat ini, mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu ke gereja sesuai liturgi, tapi mereka tidak tahu pekerjaan Roh Kudus bagaimana, seperti memuji Tuhan, mengalami Tuhan. Nah, jadi di situ puji nama Tuhan, bukan saja orang-orang kecil, anak-anak kecil seperti adik-adik, tapi ada juga kelompok besar. Kelompok besar di situ juga mereka juga bentuk satu kelompok. Dan kakak harap bahwa adik-adik harus ada itu kelompok lagi. Amin. Masih ada itu kelompok kecil yang di sana. Masih. Di sana, sampai di sana itu dong masih. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Masih. Adik-adik harus seperti begitu. Tidak perlu kumpul banyak-banyak, tidak perlu. Kapan hari bisa ada kelompok kumpul? Tidak harus bilang jadwal hari ini harus. Tapi adik-adik harus punya komitmen dalam 1 minggu itu harus adik-adik dong kumpul. Entah itu hari apa, entah itu jam berapa, adik-adik harus kumpul supaya saling membangun.
Di sana sekarang kalau kakak dong bawa itu api sampai di Sumba Barat Daya sana dong berapi-api, berarti adik-adik di sini juga harus lebih berapi-api lagi. Amin. Amin. Dan harus. Karena sekarang waktu-waktu yang jahat, ketong semakin hari semakin hari dengan situasi yang tidak main-main. Mungkin adik-adik melihat ini biasa-biasa, tapi secara fisik memang kita lihat biasa-biasa, tapi perlawanan kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu udara. Dan corona ini juga. Corona itu roh, ketong bisa lihat itu corona toh. Jadi ketong harus terobos dia dari alam roh, baru bisa sampai di dunia nyata. Kalau ketong terobos itu ketong obrak-abrik baru bisa tembus sampai di dunia nyata. Jadi itu ketong punya tugas sebagai anak-anak Tuhan, bangkitkan kembali lagi api untuk berdoa. Entah itu adik-adik tidak tahu mau berdoa apa, berdoa. Kalau Maina berdoa apa, ikut saja berdoa. Iya. Jadi itu yang kakak bisa saksikan. Kakak Linda bersyukur bisa dibentuk dari tempat ini, berdoa di jalan-jalan, berdoa untuk orang-orang. Bikin apa yang bisa kita bikin, itu bersyukur. Jadi itu saja yang kalian saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mama Linda, berikan kembali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, ayo sekali lagi Mama Linda coba bangkit berdiri. Kita bangkitkan roh kita dengan kita akan pujian bangkit suka nama Yesus. Haleluya. Bangkit suka nama Yesus. Semuanya maju bagi Tuhan. Maju nyatakan kuasanya. Kita bersiap sebentar. Ini batu Tuhan, ini sebentar. Kalahkan roti budayanya. Menang kuasa namanya. Nama Yesus berada yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lagi nama Yesus berada yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Tiga kali lagi saja. Haleluya. Silakan duduk dari memberkati. Ayo mungkin ada lagi. Oke, baik. Salam. Shalom. Maina mau kasih kesaksian sambung dari tadi Malinda. Ya memang waktu itu sebelum pelayanan misi ke Sumba Barat Daya, timnya Malinda ya P3K itu benar-benar Maina tuh sedih, sakit hatinya begini. Tuhan, kenapa beta sudah bisa ke Sumba Barat Daya? Ya, itu sempat Maina sempat kasih naik status yang buat Maina sedih sekali ya. Dan ternyata Tuhan punya planning lain, ya. Tuhan punya planning lain. Tiba-tiba Maina dikasih roh Tuhan yang begitu luar biasa. Ajakan Tuhan untuk bagaimana kita turun. Itu caranya Tuhan yang begitu luar biasa ya. Sehingga waktu itu ada sekitar 11 anak-anak yang mempersiapkan diri untuk turun ke jalan-jalan untuk kita doakan orang. Itu bukan Maina yang bergerak, anak-anak ya. Itu Tuhan yang bergerak, Tuhan yang buat. Karena apa? Tuhan melihat waktu itu Maina po hati itu sedang sedih. Ya, kenapa Maina tidak bisa ke Sumba Barat Daya? Kok kan ada sarung bisa juga kenapa soalnya ke sana? Waktu sudah berangkat ya, kakak waktu sudah berangkat ke Sumba, baru itu terngiang dalam telinganya Maina. Ya, ternyata bukan Tuhan tidak izinkan. Seperti tadi Malinda bilang dari Yerusalem, ternyata Tuhan mempersiapkan Maina untuk kalian dulu ya. Seperti tadi Malinda semua dari sini.
Akhirnya apa? Tuhan bawa ke sana. Nanti sudah besar baru kalian mengerti. Jadi Mahina bersyukur sekali, walaupun kakak-kakak pelayanan di Sumba Barat Daya, tapi kita di sini waktu yang sama kita juga sedang bergerak di sini ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan begitu dahsyat. Mahina mau supaya kalian menjadi laskar-laskarnya Kristus. Tidak perlu takut, tidak boleh malu, tidak perlu. Yang Tuhan mau sekarang yang perlu adalah kita bagaimana Tuhan ini aku utus aku. Ya. Bukan mau apa pamer-pamer di luar, bukan. Dari dalam kalau Tuhan bilang ayo keluar Oibon sedikit, ayo keluar Oibon sedikit jalur 40. Ayo keluar jalur 40 mungkin pasar impres. Ya mungkin terus sampai di Disbar. Amin. Mainnya mau kasih kesaksian, ada satu nenek-nenek ya sudah tua. Dia bilang biar beta pelayanan di bar-bar, diskotik, tempat sonebay. Kalau anak-anak muda seperti Maina yang pi bar-bar pasti orang sepikir kok negatif. Tapi ini nenek dia bilang biar beta supaya orang yang berpikir nenek mau baru bikin apa? Dia pergi pengen jilat. Begitu. Masih ingat kalian waktu kita pelayanan ke rumah sakit Baramios? Dulu, Mama Lina masih ingat pesan deh. Waktu itu Maina sedih. Kenapa kita begitu banyak kita turun Baramios itu kita sapu rata tuh tiba-tiba Maina bilang Tuhan, beta mau apa dari beta sendiri untuk kasih Tuhan. Di saat Maina omong langsung tiba-tiba ada berkat Tuhan di depan. Dengan sepi tidak ada orang. Akhirnya apa? Kita diberkati. Ya, jadi berkat Tuhan tak terduga, rencana Tuhan tak terduga itu selalu ada, ya. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan terus bekerja. Jadi Maina berdoa supaya bukan Mama Linda saja dari sini ya, semua yang ditanam di sini bisa keluar, bukan Mama Linda saja. Maina berdoa Bapak Rimba, Mama Siren, Mama Sela, Diva, Bapak Pol PP Putra, ya, Kepala Desa Yandri, ya, Kepala Batalion 744 Bapak Nino, ya, kita semua yang di sini Tuhan pakai. Siap Tuhan pakai? Rela mau dipakai Tuhan? Amin. Siap? Amin. Pertama kita lihat. Terima kasih telah memberkati. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita semua siapkan hati kita. Kita angkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti biasa bersikap doa yang baik di hadapan Tuhan. Semua lipat tangan, tundukkan kepala. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Seperti rusa rindu
Bapa di surga, Kau segala yang baik kami. Amin. Kami rindu Tuhan. Kami mau jadi anak yang takut kepada Engkau. Kami rindu Tuhan, kami jadi pribadi yang berbeda dari kau semua. Kami rindu Tuhan, Kau pakai kami satu persatu Tuhan. Amin. Untuk hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Sebab manusia sering melangkah salah. Untuk itu Tuhan kami melangkah hanya sesuai dengan sabda kebenaran Tuhan. Berikanlah firman kepada kami Tuhan hari ini untuk kami renungkan bersama Tuhan. Kiranya firman yang Kau berikan Tuhan menjadi suluh dan pedoman bagi kami Bapa. Yes. Kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Amin. Matius 5 ayat 12, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Matius. Adik-adik, tahu Injil Matius di kitab mana? Kitab Perjanjian Baru. Kakak pikir sekian. Matius apa? Markus. Oh, kakak di sini di Bapak nama Markus. Matius 5 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Coba semua ada bawa Alkitab. Bawa. Oke, kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Ada haleluya. Amin. Ya, saya berikan tema renungan kita hari ini yaitu tanpa perkataan orang bisa bertobat. Betul kawan deh. Tanpa perkataan orang bisa bertobat. Tanpa kata ngomong Yesus adalah Tuhan, orang bisa bertobat. Kenapa saya berikan Beta kasih tema renungan kita hari ini begitu. Karena kotong dipersiapkan Tuhan untuk menjadi garam. Untuk menjadi terang. Ya. Kalau kotong sonde kasih jadikan kotong punya tubuh sebagai terang dan kotong sonde kasih kotong tubuh jadi garam, maka sama arti tidak ada gunanya. Di situ ayat pertama bilang, kalau garam itu tidak asin lagi, maka tidak akan ada guna. Adik-adik tahu garam itu fungsinya apa? Garam fungsi apa? Untuk menyedap. Mama-mama kalau goreng-goreng, tumis-tumis, buat segala masakan, biar daging mau enak kalau mana, tapi garam tidak biji, tidak enak. Zaman sekarang orang kadang-kadang kotong ngomong bilang kalau garam sonara enak, tapi kadang orang bilang ada masako. Itu jawaban yang konyol.
yang konyol. Masa kok jadi dari garam dong? Kalau garam itu tidak ada gunanya, tidak ada rasa asin, maka dia tidak berguna. Sama seperti kotong manusia, kalau kotong tidak jadikan kotong pun diri sebagai garam untuk mengasinkan orang atau membawa orang ke hadapan Tuhan, maka kotong sama itu tidak ada guna. Walaupun kotong fisik oke, ya otak oke, pintar, doktor, gelar, insinyur, tapi tidak ada gunanya bagi Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada guna. Lo kosong. Ya. Itu ibaratnya lebih baik ame kok buang di babi kok babi makan. Ya. Sama arti dia bilang buang kok orang injak. Ya. Kalau kita di hadapan Tuhan, kotong ikut Tuhan, kotong sana akan diinjak-injak. Amin. Adik-adik percaya ke sana, walaupun anak kecil, dia omong tentang Yesus adalah Tuhan, orang hargai dia. Sudah pernah nonton ada video yang pendeta cilik yang dia dari Manado, dia kecil anak besar ke adik, sapu adik yang duduk di atas, dia khotbah mau tahu, Polda turun, kasih dia bantuan, semua bantuan menuju dia, karena dia omong kebenaran. Yesus adalah Tuhan. Kalau kau di luar Yesus kau mati. Dibilang begitu. Tidak takut dia. Iya. Karena kotong perasaan orang. Kalau kotong kasih tahu Injil kebenaran ke orang dengan perasaan, maka kotong yang pikul beban. Betul ke sonde? Betul. Barang siapa yang kukasihi, maka kuhajar. Oke, kita ke ayat yang berikut. Di situ dia bilang apa? Kamu adalah terang dunia. Adik-adik, saudara-saudara semua pernah lihat senter? Pernah lihat senter? Pernah pegang senter? Pernah. Ya, saya praktek saja supaya adik-adik mengerti. Ini senter nyala toh? Kalau malam, kakak kalau pegang senter begini, kakak luti orang di depan, dia terang kosong deh. Tapi saya masih di posisi saya yang pegang senter, saya di gelap. Jangan jadikan dirimu sebagai senter. Kau luti orang tapi dirimu masih gelap. Hati-hati. Ya, makanya di sini dibilang apa? Dibilang apa? Saya mata juga agak kalah jadi malu. Dibilang sahabat dulu. Mata ini. Haleluya. Dibilang apa? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau terang, adik-adik kalau jalan di bawah gunung tuh, lihat mainnya rumah terang, dapat lihat ke sonde. Dapat lihat ke sonde. Kalau jalan di jalan situ, dapat lihat ke sonde. Karena mainnya rumah di atas bukit. Kalau terang itu di atas bukit, semua orang lihat ke sonde. Atau adik-adik pernah lihat ada orang menyalakan apa? Taruh bola lampu listrik, taruh di bawah tempat tidur, atau taruh di bawah meja. Lihat ada orang taruh lampu di bawah meja kok belum? Tidak. Kenapa taruh di atas? Supaya menerangi setiap orang dan dilihat oleh semua orang. Ya. Kita ini surat hidup adik-adik. Ya, kita ini terang. Kalau kotong omong firman, tapi kalau kotong bukan lakukan tidak sesuai dengan firman, sama arti dengan nol. Iya, tahu nol. Tong kosong bunyi nyari bunyinya. Kalau tong itu diisi dengan air atau isi dengan benda, maka dia kotong ketok, pakai besi pun dia tetap bunyi kecil. Tapi coba dia kosong, oh bunyi. Nah, jadi itu hati-hati. Firman itu seperti itu. Jadi kotong harus jadi anak terang. Kotong bawa terang ke setiap orang. Nah, di ayat yang berikut dibilang apa lagi? Coba. Salah satu baca coba. Ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
di situ. Dia bilang kalau orang taruh lampu di bawah meja atau di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, orang kalau taruh lampu di bawah meja orang gila. Tahu orang gila? Adik-adik di sini sana yang gila tahu? Tidak ada. Semua adalah anak terang. Maka kau tunjukkan bagaimana saya anak Yesus, saya anak terang, saya laskar Kristus. Ya. Kalau kau jadi terang, tanpa kau bilang Yesus adalah Tuhan, orang lihat ini anak beda di antara semua yang ada. Dia dari mana? Pas dia oh ini apa anak-anak? Oh pantasan. Iya. Dong sikap beda. Dari itu orang tergugah hati. Ternyata kotong dekat dengan Yesus, kotong berubah. Kalau kotong di luar kotong mabok, kotong di luar kotong isap rokok. Tapi kalau kotong pi main rumah kotong hidup dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Di ayat yang terakhir dibilang apa? Coba baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Ya. Demikianlah terangmu. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Iya. Itu sama dengan 1 Petrus 2 ayat 12. Coba salah satu orang baca 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Iya. Firman berkata bahwa kalau kau memiliki cara hidup sesuai dengan anak yang terang, di kilo 8 sini orang memuliakan Bapa di surga. Tanpa kau bilang Yesus adalah Tuhan, kau tambah bataya, woi bertobat sudah. Tapi orang lihat dari kita perbuatan, orang lihat dari kita punya model saja dong berubah. Iya. Saya bukan ngomong apa, saya ini dari dulu. Ya, jadi jujur di debat mata Tuhan. Saya mau gelap apapun saya bisa saya lakukan dulu. Mau nona. Iya, saya jujur. Anak SMA yang tangkap nona didapat oleh guru saya sudah. Salah satu siswa. Saya memang badan gini tapi nakal juga. Saya jujur. Saya pernah salah pakai salah satu obat. Tahu obat itu? Tidak. Yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Aduh saya ya. Kalau Tuhan bongkar saya punya. Saya jujur, saya dulu pakai obat nona. Belum sekolah pendeta. Saya pakai obat nona. Tapi belum kawin. Karena setan tidak pernah membuat orang sukses, ya. Setan kalau lakukan segala sesuatu bagi kotong, dia minta harga. Tapi kalau Yesus lakukan apa yang kotong minta, dia tidak minta harga loh. Betul ke sana? Atau Yesus tiap hari datang kalian semua, oi kasih uang. Tidak toh. 1 hari, 1 bulan, Yesus kasih kita berkat paling besar itu adalah nafas. Kalau hitungan dokter 30 hari 30 hari itu hitungan dokternya O2 kita bayar. Kalau Yesus mau pakai hitungan matematika kita bayar 5,4 miliar. Jangankan 100.000 so. Masih bapak tendang lu. Iya. Bayangkan. Itu kau harus rasa syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Jujur, siapa di sini yang tidur dia suka doa? Coba angkat tangan. Jujur loh. Sampai boleh bilang abah. Jujur. Yang tidak doa tidur. Doa saat tidur tidak doa.
Saat doa tidak doa. Terus saat bangun juga tidak doa. Ya, kadang-kadang. Ya jujur. Ya Tuhan mengasihi engkau kalau engkau jujur. Semua itu kalau kau jujur di depan Tuhan tuh kau dihargai. Jujur kakak begini, nih kakak dulu tidak doa. Dulu, iya kakak masih sekolah di bawah. Itu masih di bawah. Kakak pulang kalian capek. Ya. Terima kasih. Doa sih kak. Terima kasih Tuhan. Amin. Tidur sudah. Bangun, terima kasih Tuhan. Amin. Satu kali Tuhan tegur loh. Kok kamu tidak kangen sama aku? Tiap hari hanya bangun. Kebanyakan anak muda. Anak zaman now. Bangun pagi, follow FB, WA. Siapa yang masuk ya? Ada pas pagi. Iya. Waktu itu saya dibentuk oleh Tuhan dengan cara yang keras. Saya dibentuk oleh Tuhan dengan cara yang keras. Bagaimana saya menghidupi firman Tuhan. Saya mau jadi terang bagi orang. Bagaimana saya harus jadi lilin bagi orang. Bagaimana saya mau jadi garam bagi orang. Tapi kalau saya tidak berubah, maka sama sekali saya tidak ada artinya. Firman Tuhan berkata bahwa waktu itu Yesus bilang, bukankah mereka yang berseru-seru tentang namaku mereka masuk surga, tapi mereka yang melakukan apa? Kebenaran. Siapa yang sebut Yesus adalah Tuhan? Coba. Orang Kristen, tapi jaminan untuk masuk surga belum tentu. Paham? Orang jaminan masuk surga belum tentu dia Kristen. Ada yang pikir nama Kristen, KTP, baik nenek Kristen, bapa mama Kristen, Teo Kristen, maka dia juga Kristen. Asal nama di gereja, tapi di gereja rohani, sampai di rumah dia rohana. Tahu rohana? Tahu. Mam tua omong persetan tidak. Orang gaul begini, zaman now begini. Suruh cuci piring lo. Mama santau anak sekarang capek ya, udah kerja tugas online. Capek baleta sah. Masa tahu baleta sah. Iya. Kebanyakan gitu ya. Dulu kakak begitu. Tapi kakak menyesal akan hidup itu. Hidup itu busuk kalau kau melakukan itu. Ya kebanyakan mama lagi omong kebanyakan kakak masih bosan omong dari mereka sampai dari mulut babusan dosan dengar. Dia bilang mama bukan soklin. Jadi mama paksa diri untuk babusan. Tapi mama bagaimana lakukan? Tunjukkan mama punya pribadi sebagai pribadi yang dipakai Tuhan. Maka mama hanya tekun berdoa, mama tunjukkan hal yang baik kepada mereka. Maka mereka tiba-tiba bertobat sendiri. Soal pertobatan itu urusan Tuhan. Orang tua cukup doakan. Nah kadang-kadang orang tua tuntut anak bertobat, tapi mama juga masih cerewet. Kebanyakan orang tua tuntut anak bertobat, tapi bapak ya tahu tuh, anak-anak muda. Bapak kan kebiasaan. Di zaman-zaman now, bapak di rumah, dia orang tua, tapi di jalan. Iya, kita jangan lihat hal-hal seperti itu. Alkitab berkata bahwa pergaulan yang salah maka membawa kau ke dalam dosa. Kebiasaan yang baik tuh kalau kau biasanya di rumah baik, biasanya di rumah berdoa, tapi bergaul dengan anak yang tukang mabok, bergaul dengan anak yang tukang bergosip, maka kau jadi tukang gosip, kau jadi tukang mabok. Laki-laki di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4,
4 tambah beta. 5. Iya. Saya juga apa? Kita pertobatan tuh perlu setiap hari. Lahir baru cukup 1. Lahir baru cukup 1 kali. Tapi pertobatan tuh perlu setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena firman bilang iblis keliling seperti singa yang mengaum. Ada yang lihat kucing? Ada. Kucing itu singa pun adik. Singa pun adik. Adik bungsu dia. Dong 1 spesies. Jadi dia ngaung-ngaung keliling. Kalau dilihat, oh kakak ye, soalnya doa, kali dia masuk di kain otak. Sebentar kain setinggalkan doa bibat disco. Duh, kan? Iya. Bisa saja. Setan kalau dilihat kita punya celah sedikit dia masuk. Setan ini kadang dia tawarkan hal-hal yang enak saja, tapi bagi daging itu enak. Kalau ikut Tuhan, ketemu daging tersiksa. Mama, kok kena ini sembunyi besendasa setengah. Bebo ganti bukan motor, mama bikin dasa. Iya, saya jago dansa. Iya. Saya jago dansa, tapi Tuhan buat saya untuk bagaimana tinggalkan hal-hal dunia. Saya tukang masak sopi di Sikumana. Sikumana apa? Oe Kalipi. Saya tukang masak sopi loh. Jadi kalau kau mau bertobat, kau jangan lihat orang. Paham? Paham. Kalau kau bertobat, mau ikut Yesus jangan lihat orang. Kalau kau lihat orang itu salah. Mengerti? Sebab iman kau bukan tergantung kepada pendeta. Paham? Pendeta hanya khotbah, tapi kau untuk pertobatan urusan kita dengan Tuhan, loh. Bukan urusan kita dengan pendeta. Pendeta manusia. Bisa saja pendeta setan edok dia di seputar lain. Kalau kita bilang, baka pendeta buat beta di sonde. Jadi dia bisa saat kau beta juga bisa, ya. Jadi firman ini berkata bahwa tanpa perkataan saja orang bisa bertobat. Bagaimana kau tunjukkan hal yang baik kepada sesama. Sebelum kau jalan pimpin Injil orang, kau tunjukkan. Oh dia ini anak Tuhan ya. Makanya ada bahasa gaul bilang apa? Ada bahasa gaul dibilang apa? Kalau Anda lama, maka saya segan. Betul. Tapi kalau Anda apa? Anda kurang lama, maka saya tawar. Itu bahasa gaul. Jadi kalau kotong bersikap yang baik, maka orang segan kotong. Jangan dikorek dia anak kecil mami gitu. Orang pakai dia. Ya. Kebanyakan orang anak ada beta temukan ada beta pun ya bukan kawan apa satu kelompok, tapi itu beda kelompok. Kotong ketemu di bidang penginjilan di Kota Kupang. Orang minta dia doa, orang padahal Yesus bilang ketika kamu menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dengan sendirinya power, kekuatan dari Roh Kudus dari surga mengalir di dirimu sendiri. Maka lu bisa injak ular, lu bisa kalahkan segala kuasa setan. Ini orang suruh dia doa, orang kerasukan setan, dia kasih nomor pendeta. Sama arti lu pimpin bajak, tapi lu tidak bawa alat. Jadi kau siap untuk membajak baru pergi, jangan pipi saya kalau orang hadang kita nyali kenapa cerita. Jadi kebanyakan orang seperti itu, asal nama ikut ya dia juga motivasi salah kalau saya bilang itu.
dia bilang ikut Tuhan nanti ada dapat nona Pak. Anda ikut Tuhan yang motivasi yang salah. Ada banyak orang datang ikut Tuhan cuman ikut rame, lihat nona, lihat nyom, maka Anda motivasi salah. Ya, datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan niat yang baik. Ya, sebelum saya tutup firman ini, ada satu firman bilang Yesus waktu udah menyembuhkan seorang hamba perwira. Tahu kalau perwira tinggi itu dia punya kenalan banyak loh. Tapi ketika dia perwira itu, dia tidak akan ambil dia punya jabatan, dia tidak bisa gunakan di jabatan untuk panggil orang suruh panggil Yesus. Tapi dia bagaimana punya tindakan, yaitu dia punya tindakan bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Dia kasih tahu Yesus bilang, guru, katakan sesuatu, sepatah kata supaya beta punya apa? Beta pun hamba sembuh. Yesus bilang apa? Pulang dan jadilah seperti yang engkau katakan. Bahwa iman itu punya tindakan. Jadi kotong harus punya iman. Kalau biar anak-anak kecil, adik Eka, adik Gibran, adik siapa ini saya tidak tahu namanya. Siapa beta tidak tahu. Adik Sela. Walaupun kecil-kecil, adik Diva. Adi Linda, walaupun kecil dipandang orang, tapi kalau ketika hadapi orang seperti itu, dia minta doa, bilang aku katakan dalam nama Yesus sembuh. Soal urusan kesembuhan bukan kota urusan, bukan. Entah dia sembuh kok soalnya urusan dia dengan Tuhan loh. Yang penting kita jalankan, jangan kau dong minta doa lalu, bermain ada nomor please. Bapak main apa nomor? Haleluya. Jangan kok, adik putra lewat begini, kawan minum. Oh ya datang doa ke sebeta dong. Main apa nomor ada nih? Jangan masih kecil tuh belajar firman Tuhan. Belajar doakan orang. Walaupun kata-katamu sederhana saja, tapi Tuhan hargai. Doa anak kecil tuh besar kuasanya. Jadi akhir dari firman ini, ya kita semua jadi terang, jangan jadi senter. Kalau kau jadi senter, kau senter orang, tapi kau masih digelap sama sah. Tapi kalilah kau tunjukkan bahwa kau pribadi yang beda di antara semua. Beda, kata beda tuh tidak selevel dengan yang lain. Memang sama manusia, tapi tidak selevel dengan yang di luar. Yang di luar coba kasih doa Bapak kami coba, tapi coba bilang anak kasih, rumah kasih doa. Wow, kecil-kecil doa itu karena hebatnya Tuhan. Ya, jadi biarlah firman yang hari ini Tuhan berikan menimbulkan kita dan kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kita masing-masing. Kakak berdoa supaya adik-adik semua di sini dipakai Tuhan. Amin. Jangan bilang saya kecil. Jangan bilang saya bodoh. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Waktu kakak dipanggil pertama untuk dipakai Tuhan, kakak bilang, Tuhan saya tidak bisa Tuhan. Saya orangnya pemalu. Kalau omong di depan umum, memang saya latar belakang saya guru, tapi saya hanya pernah hanya omong di depan hanya anak-anak. Kalau saya juga mantan sekretaris desa, tapi saya jabat sampai 1 tahun karena itu panggilan Tuhan kuat ya. Saya datang ke Kupang tapi tidak tahu arahnya kemana. Hampir saja saya masuk dalam dunia punya. Bukan hampir saja, sudah terjerumus. Tapi Tuhan panggil kembali. Bagaimana panggilanmu? Jadi saya katakan Tuhan saya tidak bisa. Tapi Tuhan bilang, justru lewat kelemahanmu lah kuasaku nyata. Jangan takut adik-adik ya.
bilang Bapak dengan Mama, kalau tanpa Yesus kotong sampai makan, tanpa Yesus kotong sampai bisa hidup, tanpa Yesus maka corona datang sapu rata semua. Biar Bapak bilang, oh kalau kita kerja, tanpa Yesus Bapak kerja, tapi Yesus yang kasih kekuatan Bapak yang bisa kerja. Jadi kasih Bapak bilang berdoa, makan berdoa, tidur berdoa. Jangan kau makan, terus makan saja tapi tidak doa. Ya, ingat Tuhan, Tuhan yang kasih kita kekuatan. Jangan tahu babi. Babi makan dia doa kosong deh. Masih tahu di hako. Palungan disuruh tabrak toh. Contoh kortuan ya, padahal di Tuhan yang kasih. Atau ada yang punya babi di rumah, kalau mau babi kasih makan babi, kalau Adi dong kasih makan babi, babi tahu kalau Adi. Ada, Adi santri kasih makan babi di rumah, babi tahu kalau kosan. Kakak santri udah sudah makan. Ada. Soalnya jangan seperti itu. Kalau makan tuh ada itu. Minta terima kasih Tuhan, Tuhan kasih Bapak dan Mama kekuatan. Sehingga hari ini beta menikmati nasi satu piring. Bukan karena Mama dan Bapak kuat sendiri. Itu semua dari Tuhan. Jadi ingat makan jangan seperti babi. Ingat ya. Kayak bilang makan jangan seperti Babi. Sebab kalau babi makan tidak ada. Anak Tuhan makan berdoa. Tidur berdoa. Sebelum bersekolah berdoa. Dahulukan Tuhan dalam segala pekerjaanmu. Maka Tuhan akan memberikan apa yang kau minta. Bagi Tuhan itu kecil. Lu mau minta HP, motor apa saja, Tuhan buat Tuhan itu kecil. Yang penting Tuhan kasih kotong jawaban doa itu sesuai dengan kotong porsi. Contohnya seperti ini, contoh seperti ini. Kakayen tidak tahu motor, tapi kakayen doa minta motor. Konyol kosong deh. Konyol toh. Itu masa bodoh. Masa kalian tidak tahu bawa motor minta motor. Tuhan kasih lain. Karena Tuhan tahu beta punya kemampuan. Paham adalah itu jawaban doa. Kadang orang doa Tuhan beta minta jodoh. Tuhan tahu lu punya kemampuan untuk masuk rumah tangga belum. Lu mau masuk jodoh buat apa lu pikir kasih makan babi di kandang. Kira tanggung jawab suami istri. Iya. Anak-anak juga minta HP. Pusat satu tahu beli. Iya. Jadi paham. Ya mari kita nyanyikan sebuah lagu itu. Ku mau apa? Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi katakan ku mau cinta Yesus. Amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Kami mau katakan Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena cinta-Mu Bapa. Kami masih bisa sehat, kami bisa makan, minum dan pakai, kami masih bisa berdiri, berdoa untuk keluarga kami, bangsa kami, bahkan lingkungan sekitar kami. Kami percaya Tuhan, itu semua semata-mata oleh kemurahan-Mu, itu semua semata-mata oleh karena cinta-Mu bagi kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu sore hari ini yang Engkau berikan bagi kami lewat hamba-Mu Yandri. Mari Engkau terus bertambah-tambah atas kakak Yandri. Engkau pakai kakak Yandri sesuai rencana-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberikannya kebutuhannya secukupnya ya Bapa, sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa, mengalir atas anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa bagi kakak Yandri, untuk keluarganya, orang tuanya, saudaranya. Mari Engkau terus memberkati ya Bapa, pendidikannya Bapa, mari Engkau berkati sampai dia boleh menghabiskan studinya tepat pada waktunya. Engkau tuntaskan di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah seperti siang yang bermimpi dia boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau buat berhasil, Engkau perlebar Tuhan, perluas pelayanannya ya Bapak, daerah pelayanannya ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, Engkau terus memberkati Kak Yandri dalam setiap aktivitasnya hari lepas hari. Engkau terus menjaga, melindungi, makan minum pakai kebutuhannya Bapak, Engkau tetap mencukupi ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami berdoa untuk firman-Mu, biarlah Tuhan firman-Mu pada sore hari ini jadi atas setiap kami di dalam nama Yesus. Kami mendeklarasikan, berkatakan, kami menjadi anak-anak garam, kami menjadi anak terang, kami tidak akan menjadi orang-orang yang diam, tetapi kami menjadi orang bergerak untuk visi dan misi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa sore hari ini, setiap kami yang ada pada sore hari ini, mari Engkau lawan kami, Engkau genggam kami kuat-kuat, pakai kami, tarik kami untuk pelebaran pelayanan-Mu ya Bapa di tempat ini. Pakai kami semua Tuhan, tidak ada satupun yang terlepas dari genggaman tangan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba berdoa Bapa, biarlah firman-Mu Engkau menteraikan jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Akhirnya ya Bapa, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami, tangan-tangan yang memberi, mari Engkau memberkati, yang tidak memberi Engkau ajari kami Tuhan. Untuk setiap minggu-minggu akan datang ke depan Tuhan, kami boleh mempersiapkan persembahan kami, dan kami boleh memberikan dengan kerelaan hati kami ya Bapa. Oleh karena ada roh di dalam kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, siap untuk memberikan kepada-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam persembahan kita. Kita angkat pujian. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Glory, haleluya.
hari ini. cuy, Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar firman yang boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus sudah memberi kita semua. Pengumuman untuk minggu depan, karena Malina berdatang, kasih tanggung jawab beban. Minggu depan kalau ada waktu Malina bawa firman. Dan pimpin pujian tetap Kak Eka dan Stella, karena hari ini mereka berdua yang harus pimpin pujian. Tapi mereka terlambat, hukumannya minggu depan kalian yang bawa tetap bawa firman, pimpin pujian ya. Sampai jadi ya. Jadi kalau Maina sudah bilang kalau kalian terlambat 1 menit Maina ambil alih. Ya, Maina ambil alih. Tapi minggu depan Maina mau supaya tolong sebelum jam itu kalian sudah ada, supaya bisa lagu-lagu apa Maina bisa tahu ya. Harus belajar. Kita sudah 5 tahun ya, 5 tahun. Jadi kita belajar untuk kita mau jadi yang lebih baik. Itu pengumumannya. Dan kita akan sekali lagi Maina minta kita semua bagi berdiri, kita angkat lagu doa Yabes untuk kita masuk dalam doa berkat. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganku menyertai kami Tuhan, aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan Tuhan, tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur hormat Tuhan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengatakan Tuhan, kami bersyukur Tuhan memiliki Bapa seperti Engkau Allah yang begitu dengan kelembutan kemanisan-Mu Tuhan menjaga dan melindungi kami hari lepas hari Bapa. Bapa, kami sudah memuji memuliakan Engkau, sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah ibadah kami pada sore hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati manis-Mu ya Tuhan. Bapa, sebelum kami pulang ke rumah tangga kami masing-masing, kami rindu berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami taruh Indonesia dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau menjadi tiang atas bangsa kami. Engkau menjadi kekuatan atas seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Engkau memberkati Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mau berdoa bagi virus corona yang sedang melanda dunia. Mari Engkau menjaga, membentengi setiap anak-anak Tuhan. Bahkan semua orang yang rindu kepada Engkau, yang percaya kepada Engkau, jauhkan di dalam nama Yesus setiap virus bakteri mematikan di dalam nama Yesus. Sehingga Bapak setiap kami dihalaukan, dijauhkan dari yang namanya virus corona Bapak. Bapak, kami berdoa untuk tim medis yang ada di garis depan. Engkau jaga semua para dokter, tim medis yang ada di laboratorium. Engkau memberkati, menjaga, melindungi mereka di sana. Sehingga Bapak dalam menjalankan tugas dan pekerjaan mereka, mereka boleh mengerjakan semuanya dengan kesehatan, kekuatan, bahkan daya tahan tubuh yang kuat, yang supranatural pada Tuhan Yesus ada atas setiap mereka. Bapak, kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Engkau memberkati Bapak Jokowi bersama dengan jajarannya, mulai dari ke gubernur sampai dengan RT RW di Tuhan Yesus. Engkau tetap memberkati mereka. Engkau taruh roh kejujuran, keadilan atas mereka dan kepemimpinan mereka, sehingga benar-benar Tuhan ada hikmat Tuhan atas mereka, takut akan Tuhan yang besar atas mereka, sehingga mereka dapat memimpin, membawa bangsa kami ini Bapak menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, menjadi contoh untuk negara-negara lain, menjadi garam dan terang dunia atas semua bangsa yang ada di bumi ini ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami rindu juga berdoa bagi anak-anak di tempat ini. Orang tua mereka Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan, usaha, apapun yang dilakukan orang tua dan pada anak-anak persekutuan doa Bukit Bahagia. Engkau memberkati, Engkau buat berhasil Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi anak-anak yang dalam masa ujian ini ya Bapak. Mari Engkau tolong mereka yang sedang berkesusahan sekarang dalam
tugas-tugas mereka yang belum terselesaikan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ampuni mereka dari segala dosa-dosa mereka, kemalasan mereka yang tidak belajar, membuat mereka terhalang untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Bapa, Engkau ampuni mereka Tuhan, Engkau jawab doa mereka, Engkau dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau menjaga melindungi mereka. Buka hati dari para guru ya Bapa, sehingga mereka dapat memiliki tugas soal dan mereka dapat kerjakan ya Bapa. Ini pelajaran Bapa untuk setiap mereka, biar ke depan Bapa mereka boleh menjadi anak yang takut Tuhan, anak yang gentar akan Tuhan, menghargai Tuhan, dan biar lewat hidup mereka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan ya Bapa. Jadilah firman-Mu pada sore hari ini atas setiap kami ya Bapa. Kami berdoa bagi pendidikan mereka, masa depan yang penuh harapan boleh menjadi milik mereka, gilang gemilang menjadi milik mereka ya Bapa. Dan biarlah Bapa Engkau pegang mereka, bawa mereka terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor, mereka akan menjadi yang teratas dan bukan yang keterbelakang ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa bagi sekeliling tetangga, lingkungan tetangga sekitar Bapa, Engkau memberkati para pemuda-pemudi Ebon 3. Bapa, jiwa lama jiwa baru Engkau datangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tangkap sesuka-sukamu Bapa. Ada perjumpaan pribadi atas semua seluruh rakyat yang ada di Ebon 3 di dalam nama Tuhan Yesus. Besar kecil tua muda laki perempuan, Engkau adakan perjumpaan pribadi, dan biarlah Tuhan Ebon 3 penuh dengan kemuliaan Allah Bapa. Taruhlah takut akan Tuhan yang besar atas seluruh penduduk RT 23 RW 09 ini Bapa, sehingga benar-benar Tuhan orang-orang di sini dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Akhirnya Bapa, kami akan kembali, tidak lupa juga kami berdoa untuk para misionaris yang utus ke bangsa-bangsa. Engkau memberkati mereka dalam setiap kebutuhan mereka, Engkau cukupkan setiap kesehatan, kekuatan juga Engkau limpah-limpahkan atas mereka. Visi misi Tuhan bisa dijalankan dengan baik sampai mereka mencapai destiny mereka ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa untuk Miss Dolly yang ada di Laos Bapa, dalam pelayanan pelebaran Injil-Mu. Mari Bapa, Engkau menjaga Miss Dolly bersama dengan tim work partner Bapa yang ada di Laos. Engkau menjaga mereka, bahkan semua jemaat yang di sana yang sudah Engkau panggil, yang sudah Engkau bukakan mata rohani mereka, sehingga mereka tahu siapa Engkau Yesus yang sebenarnya. Engkau jaga lindungi mereka juga di sana. Setiap pekerjaan usaha mereka Engkau buat berhasil. Setiap kesehatan, kekuatan juga Tuhan Engkau berlimpah-limpahkan atas mereka ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Akhirnya Bapa, kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing, dan biarlah Engkau boleh mengangkat tangan Bapa dan memberkati kami. Mari kita semua angkat tangan dan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus boleh tinggal tetap melekat kuat dalam kehidupan kita semua, mulai dari saat sore hari ini sampai selama-lamanya. Berkat yang berlimpah-limpah dengan keberhasilan, keberuntungan. Berkat yang berlimpah-limpah dengan kesehatan, kekuatan, daya tahan tubuh yang kuat menjadi bagian kita. Berkat yang berlimpah-limpah dengan hikmat, kepandaian, kebajikan, kemurahan belaka selalu mengikuti kita seumur hidup kita. Dan biarlah berkat yang penuh dengan takut, gentar akan Tuhan boleh melekat kuat dalam kehidupan kita, mulai dari saat sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan mendapati kita tetap setia ada di pelatarannya. Biarlah semua berkat ini kita terima dengan utuh hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati cinta Tuhan sama-sama katakan amin. 1, 2, 3. Shalom. Shalom.